Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD beserta Bapak Kanigara Hawari SHMH CLA serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pajak amnesti atau pengampunan pajak. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Ahmad Najmul Mutakin, Genta Rizky Fitrian, Kenanga Rahma Sadikin, Najri Ali Nabila Hasna, Rizky Rinaldi, Ruwindia, Siti Amalia, dan Yunda Dewi Priyanda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Boleh di next. Pengertian pajak. Menurut PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipisahkan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Next. Tax amnesty. Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikena sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Dalam hukum, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Yang dimaksud dengan uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk pendapatan tax amnesty atau pengampunan pajak. Penerapan tax amnesty merupakan sebuah langkah untuk memperoleh peningkatan kepatuhan dengan bentuk memberi penghapusan sanksi. Output dari diberlakukannya tax amnesty tahun 2016 yaitu meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan di mana akan berakibat juga pada peningkatan penerimaan pajak dan mencapai target penerimaan APBN 2016. Next. Teori dalam tax amnesty. Satu, teori retribusi, dan yang kedua adalah teori kepatuhan pajak. Teori atribusi mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori atribusi ini, kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak akan patuh membayar kewajibannya tergantung dari penilaian dan sudut pandang wajib pajak tersebut, mengamati apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal. Kemudian teori kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban agar hak yang diinginkannya dapat terlaksana. Menurut James dan Ellie, dalam Cindy, kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas.
Dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan, yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandira dalam Kirana mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan wilayahnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembahasan. Kepatuhan taks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak ditulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian taks amnesti yaitu pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengaruh teks amnesti terhadap pemahaman wajib pajak atas perpajakan. Pengampuan pajak merupakan sebuah kemudahan yang disediakan pemerintah untuk wajib pajak yang tidak patuh. Kemudahan ini tentunya harus melewati berbagai macam regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Secara logis, wajib pajak yang mendapatkan pengampuan pajak akan mulai menggali informasi mengenai pengampuan tersebut, meski tidak secara langsung memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak dan hanya sebagian kecil dari perpajakan yang dapat disampaikan. Namun sedikitnya teks amnesti akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rowindia. Selanjutnya ada implementasi tax amnesty. Pengampuan pajak atau tax amnesty bila kita melihat saat diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajakan atau UU KUP diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, terutama dalam pasal 37A, di mana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampuan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Di Indonesia sendiri, pengampuan pajak atau tax amnesty dapat diimplementasikan, namun harus mempunyai dasar hukum yang kuat agar menjadi benteng dalam penerapannya. Tidak sedikit tax amnesty ditentang oleh banyak orang karena dianggap tidak adil bagi yang patuh membayar wajib pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan.
Indonesia pernah menerapkan tax amnesty pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif dikarenakan wajib pajak kurang merespon. Dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya kepatuhan wajib pajak masih rendah, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak. Dalam pelaksanaan tax amnesty 2016, uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan atau mengungkapkan harta yang dimiliki. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan 9 bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapkan harta yang berada di Indonesia dan luar negeri yang akan dipindahkan ke Indonesia, dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan dipindahkan ke Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu kesimpulan. Boleh di next. Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan untuk memberikan penghapusan pajak terutang bagi wajib pajak yang tidak patuh. Tax amnesty atau pengampunan pajak memberikan kemudahan seseorang wajib pajak yang tidak patuh untuk bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh dengan dibantu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selain berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kenaikan kepatuhan wajib pajak, tax amnesty juga memberikan pengetahuan meskipun tidak secara langsung memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak dan hanya sebagian kecil dari perpajakan yang dapat disampaikan. Namun, sedikitnya tax amnesty juga akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri yang telah memberikan materi terkait pengampunan pajak atau tax amnesty. Silakan kepada rekan-rekan, saya memberikan kesempatan jika ada yang ingin dipertanyakan, disilakan. Mungkin untuk pematerian dari kelompok kami, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.